Terakhir kali kamu belanja di supermarket, berapa lama kamu di dalam? Mungkin kamu bilang sebentar. Tapi coba ingat lagi, kamu masuk untuk beli 2 barang, dan keluar dengan 10. Itu bukan kebetulan. Ada satu hal yang hampir tidak pernah kamu sadari di dalam supermarket manapun. Tidak ada jendela, tidak ada jam dinding. Dan jika kamu pikir itu soal estetika atau kebetulan desain, kamu salah. Ini adalah keputusan yang disengaja, dan ada ilmu ekonomi perilaku yang cukup gelap di baliknya. Mari kita mulai dengan data. Menurut riset dari Food Marketing Institute, lembaga riset retail makanan berbasis di Washington DC, rata-rata konsumen Amerika menghabiskan sekitar 43 menit berkunjungan ke supermarket. Tapi ketika diwawancara, kebanyakan merasa mereka hanya di dalam selama 25 menit. Artinya, ada selisih persepsi hampir 20 menit yang tidak mereka sadari. Ini bukan anomali. Ini adalah efek yang sudah dipelajari dalam behavioral economics, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan irasional. Salah satu pionirnya adalah Richard Thaler, ekonom dari University of Chicago yang memenangkan Nobel Ekonomi tahun 2017. Dalam bukunya Nudge 2008, Thaler menjelaskan bahwa lingkungan fisik, termasuk pencahayaan, suhu, dan orientasi ruang, secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen tanpa mereka sadari. Dan supermarket adalah laboratorium paling sempurna dari teori ini. Tidak adanya jendela dan jam bukan kecerobohan desainer. Ini adalah architectural nudge, manipulasi arsitektur yang halus. Tanpa jendela, kamu tidak bisa membaca posisi matahari. Tidak ada isyarat visual apakah ini pagi, siang, atau sudah menjelang malam. Waktu, secara harfiah, menjadi tidak terasa. Konsep ini dikenal dalam psikologi lingkungan sebagai temporal disorientation, dan efeknya pada perilaku belanja telah diteliti sejak tahun 1970-an. Penelitian paling berpengaruh datang dari psikolog lingkungan Paco Underhill, yang selama lebih dari 2 dekade melakukan observasi langsung di ribuan toko retail di dunia. Dalam bukunya Why We Buy: The Science of Shopping, Underhill mendokumentasikan bahwa konsumen yang kehilangan orientasi waktu cenderung berkeliling lebih lama, dan probabilitas pembelian impulsif meningkat signifikan. Jam dinding juga absen bukan tanpa alasan. Berbeda dengan kasino, yang memang sudah terkenal menggunakan strategi ini secara terbuka. Supermarket melakukannya dengan cara yang lebih subtil. Sebuah artikel di jurnal Journal of Retailing, volume 58 tahun 1982, yang ditulis oleh Ronald Milliman, membuktikan bahwa musik latar yang lebih lambat di dalam toko membuat konsumen berjalan lebih pelan dan menghabiskan rata-rata 38% lebih banyak dibanding ketika musik bertempo cepat diputar. Waktu yang melambat, pembelian yang meningkat. Korelasi ini bukan kebetulan. Lalu, seberapa besar dampak ekonominya? Nielsen, perusahaan riset pasar global, dalam laporan The Science of Shopping 2015, mencatat bahwa antara 40 hingga 60% dari semua pembelian di supermarket adalah pembelian impulsif, barang yang tidak ada dalam daftar belanja konsumen sebelum masuk toko. Di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, pernah menyebutkan bahwa industri retail modern nasional mencatat omset ratusan triliun rupiah per tahun. Jika 40% dari itu adalah pembelian impulsif, maka kita sedang berbicara tentang puluhan triliun rupiah yang bergerak karena desain lingkungan, bukan keputusan sadar konsumen. Ini bukan sekadar trik kecil. Ini adalah arsitektur keputusan, atau dalam istilah akademisnya, choice architecture, yang bekerja diam-diam di setiap lorong yang kamu lewati. Strategi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia berakar dari desain kasino Las Vegas era 1960-an.
yang secara eksplisit dirancang tanpa jendela dan jam oleh desainer Bill Friedman, yang kemudian menuliskan prinsip-prinsipnya dalam buku Designing Casinos to Dominate the Competition. Industri retail mengadopsi prinsip serupa, hanya dengan cara yang lebih halus dan lebih sosial diterima. Supermarket modern adalah versi domestik dari kasino, tanpa meja judi, tapi dengan mekanisme yang secara psikologis tidak jauh berbeda dalam hal manipulasi persepsi waktu. Jadi, apakah ini jahat? Tidak semua orang setuju. Richard Taylor sendiri berargumen bahwa nudge bisa digunakan untuk kebaikan maupun sebaliknya. Yang penting adalah transparansi. Tapi kenyataannya, hampir tidak ada konsumen yang sadar bahwa desain fisik toko sudah dikalkulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi keputusan mereka. Sekarang, kamu tahu. Dan mungkin, lain kali kamu masuk supermarket dan tangan kamu mulai refleks mengambil sesuatu yang tidak ada di daftar, kamu akan ingat, ini bukan kehendakmu sepenuhnya. Ini adalah desain yang bekerja.